Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang pembalap muda Italia. Dengan perjuangannya dalam mengarungi pertarungan di MotoGP 2022, Francesco Bagnaia lahir pada tanggal 14 Januari 1997. Dengan usia 25 tahun, anak muda kelahiran Turin, Italia itu ibarat mendapatkan pembentukan mental di musim keempatnya dalam membela Ducati di ajang balap MotoGP, tepatnya MotoGP 2022. Kisah di tahun penuh emosional bagi Pecco berawal di seri perdana MotoGP Qatar 2022. Dengan formula baru yang dibawa Ducati untuk mengarungi musim 2022, Pecco sedikit kesulitan dan seolah tidak memahami apa yang diinginkan kuda besinya di lintasan. Dengan start di posisi ke-9, dia harus pulang dengan kekecewaan karena crash yang dialaminya dengan menyeret Jorge Martin dari Pramac Ducati. Perjuangan Pecco berlanjut ke seri balap Mandalika, Indonesia. Dengan start di posisi ke-6, dia harus puas finish di posisi 15 dan hanya menggenggam 1 poin dari balapan basah yang tidak mudah baginya. MotoGP Argentina menjadi seri ketiga dalam musim ini. Dewi Fortuna nampak masih menjauh darinya, di mana balapan dimenangkan oleh Alex Espargaro dari Aprilia. Sedangkan Pecco hanya mampu meraup 11 poin dengan finish kelima. Di balapan selanjutnya, Fabio Quartararo dari Yamaha berjaya di Portimao. Sedangkan Pecco dengan susah payah memperbaiki posisi di saat balapan, namun hanya mampu finish ke-8 saat bendera finish dikibarkan. Kali ini di MotoGP Jerez, Spanyol, angin segar berpihak pada kubu merah menyala. Pecco Bagnaia mulai mengenali kuda besinya dan mulai merasakan kepercayaan diri di lintasan, sehingga di akhir balapan dia mampu menempatkan namanya di podium 1. Namun di seri Le Mans, Prancis, cerita buruk bagi Pecco kembali terulang, di mana dia mengalami crash untuk kedua kalinya dan harus puas turun 2 posisi di klasemen pembalap untuk sementara. Seri Mugello, Italia seolah jadi suntikan semangat bagi monster muda Italia itu. Dengan power besar Desmo Sedisi yang diselaraskan dengan gaya balap presisinya, Pecco mampu membukukan namanya di podium puncak di seri kandang kali ini. Namun di seri selanjutnya, kubu yang bermarkas di Bologna, Italia itu harus menelan pil pahit setelah Pecco terlibat insiden dengan Takaki Nakagami di lap dan tikungan pertama di seri balap Catalunya. Sedangkan Fabio mampu mengakhiri balapan dengan poin penuh. Mental Pecco kembali dibentuk ketika harus tersungkur keempat kalinya di seri balap Sachsenring, Jerman. Dan kepercayaan diri seorang Pecco Bagnaia tidak sedang baik-baik saja. Dan GP Assen, Belanda seolah menjadi titik balik perjuangan seorang Francesco Bagnaia dari rentetan DNF yang dialami di seri sebelumnya. Nothing to lose, prinsip yang kembali membawanya berada di puncak podium GP Assen.
Seri selanjutnya di GP Silverstone, Inggris. Desmos edisi GP22 Hybrid sudah terlihat akrab dengan Pecco, di mana pembalap dengan nomor 63 itu kembali menjuarai balapan ke-11-nya musim ini di Silverstone. Redupnya semangat seorang Pecco Bagnaia di awal musim MotoGP 2022 kembali menyala di saat dia mampu mencetak hat-trick podium puncak ketika menjuarai seri balap Red Bull Ring Austria. Namun di sisi lain, Fabio dan Yamaha mulai mewaspadai performa Pecco di saat Pecco mampu kembali menjuarai seri kandang keduanya di GP Misano, sekaligus mencatatkan namanya sebagai pembalap Ducati yang mampu menang 4 kali secara berturut-turut. Di Aragon, dia harus mengakui kehebatan calon teammate-nya untuk musim depan, di mana Bastianini mampu mengasapi Pecco saat berduel di lap terakhir. Namun untuk kejuaraan, tambahan 20 poin sangat berharga untuk Pecco. Seri balap Asia pun dimulai di Motegi, Jepang. Dengan mengawali balapan yang sulit, Pecco kembali crash untuk kelima kalinya di musim ini saat mencoba mendahului El Diablo di lap terakhir. Balapan Asia berlanjut di GP Thailand. Pecco ibarat mendapat angin segar dengan tambahan 16 poin dari hasil finish ketiganya. Dia mampu memperpendek gap poinnya dengan Fabio yang harus puas finish di luar zona poin. Kans Pecco untuk merebut gelar juara dunia semakin terbuka ketika balapan di Australia menjadi disaster bagi Yamaha dan on fire bagi Ducati, karena di seri ini Pecco mampu berjuang hingga finish di podium 3 sekaligus mampu mengkudeta posisi Fabio Quartararo di klasemen sementara dengan selisih 14 poin. Ketika seri balap kembali ke benua Asia, Pecco masih belum mampu mengunci gelar juara dunia di Sepang, Malaysia. Walaupun Pecco mampu mengawali balapan dengan dream start dan mengakhirinya dengan kemenangan, serta menambah keunggulan menjadi 23 poin. Akhirnya di seri pamungkas Valencia, Francesco Bagnaia mampu mengukir sejarah baru dalam hidupnya. Walaupun di awal musim, dia harus jatuh bangun dan berusaha menyesuaikan diri dengan paket Desmos edisi tahun ini, serta tekad bulatnya untuk menebus kegagalan di tahun kemarin. Dengan perjuangan jatuh bangunnya di musim ini, Pecco ibarat pahlawan bagi Ducati yang sudah puasa gelar juara dunia selama 15 tahun. Setelah gelar juara dunia terakhir kali bersama Casey Stoner pada tahun 2007 silam. Di tahun ini, Ducati mampu meraih Triple Crown serta 2 tambahan gelar dengan memborong juara konstruktor MotoGP 2022, juara tim MotoGP terbaik, dan juara dunia pembalap yang tahun ini disandang oleh Francesco Bagnaia. Tim independen terbaik dengan Pramac Ducati serta Rookie of the Year diraih oleh Marco Bezzecchi dari Muni VR46. Francesco Bagnaia is the 2022 MotoGP World Champion. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, serta komen dan nyalakan tanda loncengnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video.